Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mutahharoh MPDI selaku dosen mata kuliah Manajemen PAI luar sekolah dan para rekan-rekan yang telah menonton video penyajian materi yang telah kami sajikan. Langsung saja di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang manajemen pengelolaan lembaga PAUD dan beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Lintang Ainur Rahim sebagai pemateri pertama dan pemateri yang terakhir, kemudian pemateri yang kedua ada Naisa Syaidah Hafsah, kemudian pemateri yang ketiga ada Muhammad Darfalah. Langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu tentang manajemen PAUD. Pengertian manajemen PAUD itu sendiri adalah suatu upaya pengelolaan atau mengatur dan mengarahkan proses interaksi dan tersistematika untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan anak usia dini tersebut, atau bisa diartikan sebagai program PAUD, yaitu manajemen pendirian PAUD atau pembukaan lembaga PAUD baru, dan manajemen perbaikan atau pembetulan PAUD memprovisasi manajemen PAUD yang sudah jalan. Nah, persyaratan minimal manajemen PAUD yaitu ada peserta didik usia dini yaitu antara 0 sampai 6 tahun, kemudian ada penyelenggaraan berbadan hukum, kemudian ada pengelolaan PAUD, kemudian ada pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian tersedia sarana dan prasarana pendidikan, kemudian ada manajemen keuangan pendidikan PAUD itu sendiri. Nah, langsung saja ke pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Naisa Syaidah Hafsah. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naisa Syaidah Hafsah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai manajemen kesiswaan. Jadi manajemen kesiswaan dalam pengolahan input adalah bagaimana pandangan sekolah maupun madrasah dalam penerimaan siswa baru. Bagaimana memandang kondisi anak didik dalam kaitannya dengan hak mereka untuk mendapatkan pembelajaran atau bersekolah. Manajemen input di dalam lembaga PAUD meliputi 3 hal. Yang pertama pendaftaran, yang kedua itu tes wawancara sederhana, dan yang terakhir itu pembiayaan. Jadi, manajemen kesiswaan merupakan upaya untuk memberikan layanan kepada siswa dari proses penerimaan sampai saat siswa meninggalkan lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Dengan demikian, manajemen kesiswaan itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan kesiswaan saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu, yang dapat dipergunakan untuk kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan siswa melalui proses pendidikannya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darfalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembelajaran PAUD. Pelajaran anak usia dini merupakan proses interaksi antara anak, orang tua, atau orang dewasa lainnya dalam suatu lingkungan untuk mencapai tugas perkembangan. Interaksi dibangun tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hal ini disebabkan interaksi tersebut mencerminkan suatu hubungan di antara anak akan memperoleh pengalaman yang bermakna, sehingga proses belajar mengajar itu dapat berlangsung secara lancar. Program pendidikan anak usia dini pada tingkat pencapaian perkembangan anak dan diimplementasikan dalam program pembelajaran. Program pembelajaran dilaksanakan oleh para pendidik dalam membantu anak mencapai pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan menurut Mulyasa, dalam bukunya menyebutkan pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini itu dapat dikembangkan berdasarkan teori
dan konsep perkembangan anak serta teori dan konsep moral yang dikemukakan oleh para ahli. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pembelajaran PAUD yaitu suatu strategi pembelajaran atau acuan yang dijadikan sebagai landasan dalam proses pembelajaran berupa perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran sehingga pembelajaran untuk anak dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Selanjutnya menurut Wijayani dan Barnawi ada metode-metode dalam pembelajaran PAUD. Yang pertama itu ada metode pembelajaran bermain, yang kedua ada pembelajaran melalui bercerita, yang ketiga itu ada melalui bernyanyi, terus yang keempat pembelajaran melalui pembelajaran terpadu. Selanjutnya ada karya wisata, demonstrasi, bercakap-cakap, pemberian tugas, dan sentra dan lingkaran, disusul dengan quantum teaching. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen kepegawaian PAUD. Pendidik anak usia dini tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan pendidik anak usia dini terdiri dari guru PAUD, guru pendamping muda. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengolahan, pengembangan, pengawasan, dan layanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan atau program PAUD. Tenaga kependidikan terdiri dari pengawas TK, RA atau Raudatul Atfal, BA, terus peniliknya itu ada KB, TPA, SPS, kepala PAUD TK, RA, BA, KB, TPA, SPS. Tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya. Pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini melakukan kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sehat jasmani, rohani, atau mental dan sosial. Kualifikasi akademik guru PAUD memiliki ijazah diploma 4 atau D4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan usia dini yang diperoleh oleh program studi terakreditasi atas memiliki ijazah diploma 4 atau D4 atau S1. Kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidik profesi guru atau PPG PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Sekian yang saya dapat sampaikan, akan dilanjut oleh rekan saya yang selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lintang yang Rahim akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang manajemen sarana dan prasarana PAUD dan manajemen keuangan PAUD. Yang pertama yaitu manajemen sarana dan prasarana PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD yaitu suatu pengelolaan aset yang dimiliki oleh PAUD. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana PAUD mencakup aset-aset yang dimiliki oleh lembaga PAUD itu sendiri, diantaranya yaitu lokasi pendirian PAUD. Kemudian di lokasi pendirian PAUD ini sebelum membangun pembangunan PAUD itu sendiri, si lembaga itu harus mensurvei keadaan lokasi tersebut apakah strategis atau tidak. Kemudian aset yang kedua yaitu luas tanah dan bentuk bangunan. Nah, luas tanah ini juga harus sangat diperhatikan ya,
kenapa harus diperhatikan? Karena kalau misalkan kita tidak memperhatikan luas tanah, mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekurangan luas tanah untuk bangunan apapun itu yang akan dibangun. Kemudian dari bentuk bangunan kita juga harus berpikir bentuk bangunan seperti apa yang bagus untuk mendirikan PAUD itu sendiri. Nah, dari sumber yang kelompok kami dapatkan, bentuk bangunan itu harus memiliki kriteria, diantaranya aman, memenuhi kebutuhan dan syarat pedagogis, kemudian memenuhi syarat kesehatan, fleksibel, dan memenuhi syarat keindahan. Mungkin dari segi sarana dan prasarana itu saja. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manajemen keuangan. Nah, dari yang sumber kami dapatkan, manajemen keuangan di PAUD itu mencakup tentang manajemen keuangan yang merupakan seluruh proses upaya memperoleh dan mendayagunakan semua dana. Dan yang kedua, menggunakan semua dana pendidikan PAUD harus lebih efektif dan efisien. Apa sih tujuan dari keuangan PAUD itu sendiri? Nah, dari yang sumber kami dapatkan, tujuan keuangan PAUD diantaranya yaitu manajemen. Menurut Bafadal itu tujuan manajemen keuangan di lembaga pendidikan anak usia dini yaitu untuk mengatur sedemikian rupa sehingga semua upaya pemerolehan dana dari berbagai sumber dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, tujuan dari adanya keuangan PAUD itu untuk mengatur semua pemanfaatan dana yang tersedia atau diperoleh dari semua sumber. Yang ketiga, kegiatan manajemen keuangan hendaknya mentaati peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, manajemen keuangan di PAUD ini adalah tanggung jawab kepala sekolah, tetapi pelaksanaannya tetap melibatkan guru, terutama dalam penyusunan anggaran anggaran pendapatan sekolah di PAUD itu sendiri. Nah, sedangkan apa sih kegiatan manajemen keuangannya itu? Nih, dari sumber yang kami dapatkan, kegiatannya yaitu yang pertama ada kegiatan perencanaan keuangan sekolah, yang kedua ada pelaksanaan keuangan sekolah, yang ketiga ada penyelenggaraan pembukuan dan penyampaian laporan keuangan sekolah, dan yang terakhir itu ada kegiatan pengawasan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.